Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Vanessa dengan nomor NIM 0534111049 dari UPBJJUT Surabaya. Di sini saya ingin membahas mengenai tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung saja saya bacakan studi kasus yang kita dapatkan. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Fungsi aplikasi tersebut: 1. Input menu restoran. 2. Pemesanan. 3. Menghitung total biaya serta diskonnya. 4. Mencetak struk pesanan. Ini adalah petunjuk pengerjaannya. Buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Minimal terdapat 4 menu di masing-masing kategori. Kedua, buatlah sebuah kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Mempergunakan array dalam mengelola menu restoran. Menggunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan. Oke, baik. Jadi kita langsung saja ke pekerjaan saya. Di sini saya menggunakan software NetBeans. Untuk pertama, saya sudah membuat kelas menu di sini untuk mengkategorikan, dan di setelahnya saya juga menambah kelas utama main dengan daftar menu, diskon juga. Dan di sebelah sini saya juga menambahkan untuk data menu agar lebih enak dilihat, seperti nasi kuning, nasi pecel, nasi uduk, gado-gado. Sedangkan minumannya es teh, es jeruk, es buah, kopi hitam. Untuk kode yang ini digunakan untuk merapikan sejajar ke bawah agar tampilan dari menunya itu terlihat menarik. Untuk di sini ini untuk memudahkan ketika user mencari menu berdasarkan teks nama. Dan untuk di sini adalah berfungsi untuk menerima pesanan pelanggan. Dengan maksimal pesanan itu adalah 4. Pesanan kedua, pesanan ketiga, dan selanjutnya. Untuk di sini saya menambahkan untuk berfungsi menghitung total biaya, pajak, serta diskon-diskonnya juga. Dan di sini saya menggunakan es teh sebagai diskon minuman. Di sebelah sini adalah menu untuk mencetak struk pesanan serta menambahkan urutan promo-promonya. Oke, baik. Jadi kita langsung saja untuk mengetes aplikasi sederhana ini. Oke, untuk nomor 1 tadi, program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat tersimpan dan array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori makanan dan minuman. Dan ini sudah ya. Sebentar kita cek dulu. Ada di sini daftar menu warung Javarung.
Makanannya ada nasi kuning, nasi pecel, nasi uduk, gado-gado. Minumannya juga ada 4 kategori. Oke, kembali lagi. Nomor 2, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu. Oke, baik, kita akan coba langsung di sini. Untuk pesanan nomor 1 kita pilih gado-gado. Gado-gado. Sejumlah kita beli 2. Lalu kita enter saja dan otomatis akan ada di pesanan kedua. Untuk pesanan kedua kita pilih nasi pecel. Kita beli 1 saja. Untuk pesanan ketiga kita beli minumannya. Untuk minumannya kita pesan es buah 1. Untuk menampilkan struk dari pemesanan kita harus mengetik selesai. Nah, dan otomatis akan muncul struk dari pembayaran pesanan di atas. Dan di sini ada pajak, biaya pelayanan. Namun di sini masih belum dapat diskon. Karena kita masih belum memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon tersebut. Mana tadi? Jika sesuai aturan promo di sini, es teh aktif, promo es teh aktif jika total belanja awal melebihi 50.000. Tapi ini hanya terjadi jika kita memilih memesan es teh. Jika tadi kita memesan es buah, sehingga ketika harganya sudah di atas 50.000, kita tetap tidak bisa mendapatkan promo dari es teh ini. Dan untuk diskon lainnya, jika total belanja setelah melewati 100.000, pelanggan akan mendapatkan total diskon 10%. Jika sebelumnya kita menghabiskan sekitar 90 ribuan, sehingga promonya ini tidak aktif. Jadi kita langsung masuk ke soal nomor 3. Program harus dapat mengikuti total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan biaya pajak 10% dan total biaya keseluruhan dan biaya layanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon di sini. Oke, kita langsung cek saja. Kita ulang. Dan untuk kali ini kita pesan es tehnya. Kita pesan 3. Oh, salah. Jika salah menulis nama dari menunya, kita akan mendapatkan peringatan jika menu yang kita cari itu tidak terdaftar. Jadi kita tulis ulang, es teh 3. Lalu kita beli gado-gadonya. Kita beli 5. Kita juga akan membeli kopi hitam juga.
Dan ketika pesanan sudah 4, sistem akan otomatis memberikan struk pembayaran, karena batas maksimal pesanan yang ada di aplikasi ini adalah 4 pesanan. Dan kita bisa melihat di sini ketika kita membeli es teh, kita mendapatkan promo buy one get one es teh di sini. Dan ketika kita melewati batas minimum pengeluaran yang tadi syaratnya adalah 100.000, kita juga mendapatkan pajak 10% di sini. Hingga total akhir yang dibayar lebih hemat. Oke, baik, kita langsung di sini mencetak struk pesanan. Program harus mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pajak. Menampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Sedangkan kita sudah menampilkannya di sini. Jadi kita sudah selesai ini dari soal nomor 1 hingga soal nomor 4. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon koreksinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.